baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oluan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari Bu Widya ya. Seperti biasa, sentilan dan kritikan keras dari Bu Widya yang dapat kita saksikan seperti video berikut ini. Ini kenapa sih? Zina Sayuti, ini kenapa? Lo nanya, lo komen apa? Nyimak enggak lo dari tadi? Pakai nanya, inilah orang-orang tulalit nih ya. Tulalit ini, dengerin lo ya. Saya cerita kembali. Masalah Prabowo bilang seandainya undang-undang penyitaan aset itu disahkan, apa nggak berdampak sama anak istrinya? Itu kata Prabowo kan? Ya enggak. Kalau kita sita, apa nggak berdampak sama anak-anaknya kalau kita miskinkan? Mereka kan ikut miskin, mereka ikut menderita. Alah, tukang maling ayam aja, polisi nggak mikir apa anaknya nggak makan, apa istrinya nggak makan, nggak mikir. Lo Prabowo, ini kesannya tahu nggak melindungi para koruptor, para mafia itu Prabowo. Beda sama Al-Putin loh. Ya, Al-Putin itu anti sama orang-orang koruptor. Anti yang namanya orang-orang pengkhianat bangsa. Menteri yang berkhianat aja ditendang itu Al-Putin. Kalau di negara kita toleransi, nggak mau menolak yang namanya undang-undang pengesahan aset ya, perampasan aset itu. Nggak mau yang namanya anak-anak koruptor istrinya itu kena dampaknya. Itu namanya al-wowo. Al-wowo, al-omon-omon. Ya, itu benar. Kalau yang di luar negeri itu, anak-anak koruptor itu nggak boleh menggunakan fasilitas negara, khususnya anaknya yang sekolah di bagian negeri, nggak boleh. Ya, jelas. Anak-anak koruptor itu takut terkena dampaknya apabila rakyat Indonesia meminta pengesahan undang-undang perampasan aset. Ya kan? Keberatan lah. Jangan teriak kamu di sana, Bani 58 Bani idiot. Jangan teriak lu di sana. PDIP menolak yang namanya undang-undang pengesahan perampasan aset. Jangan bilang begitu. No, bos lo salah satunya. Ya, si omon-omon katanya mau nangkap koruptor sampai ke negeri lubang tikus segala itu, ya. Itu ya. Itu negeri omon-omon itu. Negeri Konoha itu, Presiden Konoha itu. Ya, itu salah satunya, Bro. Ya. Itu salah satunya. Kasihan. Kalau undang-undang perampasan aset disahkan, kasihan anak-anaknya para koruptor. Istrinya para koruptor, kasihan. Iya, itulah dia saudara pernyataan dari Widya. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Guru Besar Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atau UNS di Solo, yaitu Adi Sulistiono, akan menjadi mediator dalam kasus gugatan ijazah SMA Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo atau Jokowi, di mana Adi mengatakan melalui mediasi dapat membuka peluang sama-sama menang atau win-win solution untuk kedua pihak, yakni tergugat dan penggugat. Nah, harus dipahami dulu bahwa paradigma penyelesaian gugatan lewat mediasi ini hasilnya adalah win-win solution atau sama-sama menang. Beda dengan pengadilan yang pengadilan yang win-loss. Maksudnya win-loss solution ya. Hakim punya otoritas untuk menentukan menang, kalau kami mediator tidak memutuskan, kata Adi ketika ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 25 April 2025. Nah, lalu ia mengatakan selaku mediator, saudara-saudara, itu pihaknya akan memediasi kepentingan para pihak untuk mencapai kata sepakat. Ia menyebut kunci keberhasilan mediasi adalah itikat baik dari penggugat dan tergugat. Nah,
Lalu beliau kembali mengatakan hasilnya bukan keputusan tapi kesepakatan. Dan keberhasilan dari mediasi ini ditentukan oleh itikat baik. Itikat baik para pihak. Kalau sejak awal kedua pihak punya itikat baik untuk perdamaian ya akan mudah, tapi kalau salah satu pihak tidak punya itikat baik, ya agak alot untuk perdamaiannya. Iya. Namun Adi juga mengatakan proses mediasi tersebut tidak bisa dipublikasikan. Kalau mediasi kami tidak bisa publis atau umumkan, sehingga silent. Nah, lalu terkait penunjukan dirinya sebagai mediator dalam gugatan terkait ijazah SMA Jokowi, Adi juga mengatakan telah dihubungi langsung oleh penggugat Muhammad Taufik dan Jokowi selaku salah satu tergugat melalui kuasa hukumnya YB Irfan Kamis 24 April 2025. Dua-duanya menghubungi saya. Saya bersedia atau tidak. Ketika saya sudah bersedia, lalu diajukan ke hakim untuk ditetapkan sebagai mediatornya. Yang pertama yang menghubungi itu Mas Taufik, lalu Mas YB Irfan. Menurutnya dari Pengadilan Negeri Kota Solo juga sudah melayangkan surat untuk berkas administrasi. Ia menilai pihak PN cukup cepat karena setelah penetapan dari sidang kemarin, mereka langsung mengirimkan ke dirinya. Mungkin dalam waktu sebelum sidang mediasi pekan depan, saya minta tempatnya di sana PN biar kelihatan resmi. Lanjut tadi. Sidang perdana gugatan terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar itu di Pengadilan Kota Solo ya, saudara-saudara, itu di Jawa Tengah, Kamis 24 April 2025. Dalam gugatan itu yang dipersoalkan adalah ijazah SMA Jokowi. Gugatan dilayangkan oleh pengacara asal Solo Muhammad Taufik. Ia didampingi tim kuasa hukumnya yang mengatasnamakan diri kelompok tim ijazah palsu ya, usaha nggak punya maju atau tipu UGM. Nah, dalam gugatan itu selain Jokowi ada 3 tergugat lainnya, yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU Solo ya, SMA Negeri 6 Solo, serta Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Melalui proses sidang itu pihak tergugat maupun penggugat sepakat dan diputuskan akan dilakukan mediasi. Baik tergugat dan penggugat sepakat menunjuk mediator dari luar Pengadilan Negeri Kota Solo, Adi Sulistiono yang merupakan guru besar bidang keperdataan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan ya pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana jadi mediator gugatan ijazah SMA Jokowi, guru besar UNS inginkan win-win solution. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.